Salam putra putri Bapa yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam renungan harian santapan jiwaku, santapan kehidupan iman kita, santapan yang lezat, santapan yang enak, santapan yang memberikan kita kebahagiaan sejati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat hari ini. Dan hari ini pula saudara-saudari, gereja merayakan peringatan wajib Santa Maria, Bunda yang berduka cita. Kita akan merenungkan Injil Lukas bab 2 ayat 33 sampai 35. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika Maria dan Yusuf mempersembahkan anak Yesus di bait suci, mereka amat heran mendengar pernyataan Simeon tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan satu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Gereja Katolik memperingati Santa Maria, perawan Bunda yang berduka cita. Tentu kita akan merenungkan pribadi seorang wanita yang kuat, seorang wanita muda yang dipilih Allah untuk menjadi bunda bagi Allah. Wanita yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi murid yang setia dan teladan. Wanita yang kuat dan kokoh menghadapi penderitaan-penderitaan Sang Juru Selamat. Wanita yang menjadi sosok penting dalam kehidupan gereja, kehidupan keluarga, dan kehidupan diri kita masing-masing. Ketika kita merenungkan Maria Bunda yang berduka cita, tentu ini adalah suatu perenungan yang sangat mendalam dan sedih tentang bagaimana kisah Maria dalam menjalani kehidupan yang harus dia lalui ketika ia menjadi murid dari putranya sendiri. Kita telah mengetahui bahwa dalam setiap perjalanan dan ziarah hidup putranya Yesus Kristus, Maria selalu ada untuk melayani Yesus. Tetapi Maria bukan hanya melayani Yesus dengan memberikan makan, tetapi ia juga mendengarkan firman Allah. Dan ketika ia bersama Yesus dalam pengajaran putranya, kita tahu begitu banyak penolakan. Bahkan ada yang mau membunuhnya. Tentu betapa sedih hati seorang ibu ketika menyaksikan sang putranya. Bagaimana ketika ia menyaksikan sang putra memikul salib. Atau sebelum itu ketika ia dihakimi di hadapan para pejabat-pejabat saat itu. Ia diteriakin salibkanlah dia. Lalu bagaimana Maria memandang perjalanan salib Kristus. Ia diludah, ia dicaci maki, ia dipukul, sampai ia ditusuk lambungnya. Dan kesedihan Maria berpuncak ketika bagaimana Maria memikul jenazah Yesus di pangkuannya. Hati seorang wanita yang sangat berduka oleh menyaksikan bagaimana putranya diperlakukan secara tidak adil, diperlakukan secara tidak wajar. Hari ini kita merenungkan bagaimana kekuatan sosok Maria menghadapi peristiwa hidup itu. Yang pertama, kekuatan Maria untuk menghadapi peristiwa ini adalah kekuatan relasi dengan Bapa. Maria tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi ia mengandalkan kekuatan akan kesetiaannya kepada Bapa yang telah memilihnya untuk menjadi bunda Sang Juru Selamat. Penting ketaatan,
penting kesetiaan. Karena peristiwa ini adalah peristiwa yang membuat kita terus menyadari makna dari hidup keberimanan kita. Kesetiaan dan ketaatan adalah hal utama untuk kita bisa mengenal Allah dan menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sosok wanita yang kita rayakan hari ini adalah sosok wanita yang bukan hanya kuat, tetapi ia juga menjadi wanita yang lembut. Lembut berarti ia tidak menaruh dendam. Ia tidak menaruh kebencian kepada orang-orang yang menghancurkan putranya. Sebab ia mempunyai hati yang lemah lembut. Hati yang tulus, hati yang kudus, hati yang suci. Kekuatan inilah yang membuat dia menjadi bertahan sampai akhir. Saudara-saudari, sosok wanita ini harus menjadi bagian hidup kita. Kita ingin belajar dari kesetiaan dan ketaatan Maria. Kita ingin belajar dari ketulusan dan kelemah lembutan Maria. Dalam kedukaan itu, Maria menyerahkan hidupnya secara total kepada Allah. Dan Maria memperoleh kekuatan yang total itu oleh karena Allah sungguh mengasihi Maria yang setia dan taat kepada Bapa. Marilah saudara-saudari, kita juga ingin seperti Maria. Kalau kita mau menyerahkan hidup kita secara total kepada Allah dalam kesetiaan dan ketaatan, agar kita memperoleh hati seperti Maria. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.